Si Pembohong, bab 487. Kamu tadi bilang mau melahirkan adik untuk Rila kecil, jadi pasti sudah ada kabar gembira. Puspita sambil bicara sambil tertawa. Kamu sudah berapa bulan? Kapan waktu kelahiran yang diharapkan? Nanti kita bisa sama-sama menyusui anak kita. Aku belum ada. Arila tanpa sadar membelai perutnya. Ia sebenarnya juga berharap ada anak di dalam perutnya, tetapi kenyataannya tidak ada. Dia juga tidak tahu di sisa hidupnya ini apakah ia masih bisa mendapatkan berkah untuk hamil anaknya dan Carson. Aku tahu pasti kandungannya masih belum 3 bulan, masih belum kasih tahu orang lain. Arila, kamu tenang saja. Aku bisa menjaga rahasia. Aku pasti tidak akan membeberkannya, kata Puspita. Arila bisa membayangkan di sana Puspita pasti sedang berjanji sambil menepuk dadanya. Aku benar-benar tidak ada. Bukan Arila tidak percaya dengan kata-kata Puspita, tapi dia benar-benar tidak hamil. Tetap tidak boleh bicara sembarangan. Dalam beberapa hal, mulut Puspita memang sangat ketat. Walaupun kamu memukulnya sampai mati, dia pun tidak akan mengatakannya. Tapi, untuk hal tertentu, asalkan sudah sampai ke telinga Puspita, tidak lama lagi berita itu pasti sudah tersebar ke semua orang. Masih ingat dulu saat mereka tahun ketiga, di dalam kelasnya ada seorang cowok yang mau mengejar wanita kelas mereka. Puspita menguntit dan terus mengorek nama gadis itu dari mulut anak laki-laki itu, dan juga bersumpah tidak akan memberitahukannya kepada orang lain. Namun, sebelum pelajaran pagi itu berakhir, berita mereka pacaran sudah tersebar sampai satu sekolah. Sejak saat itu, teman sekelasnya langsung memberinya julukan, Puspita si mulut besar. Sudah, kamu tidak usah menjelaskannya lagi. Aku sudah mengerti. Puspita lalu berkata lagi. Gusti sebentar lagi sudah mau menyelesaikan pekerjaannya. Pada saat itu, aku tunggu kamu ya. Kita melahirkan bersama. Arila hanya terdiam. Melahirkan juga mau tunggu sampai lahiran bersama. Puspita kira anak yang dikandungnya itu apaan? Mau dikandung sampai berapa tahun baru dilahirkan? Setelah menutup teleponnya, Arila mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Cuaca hari ini sangat bagus. Langitnya sangat cerah, seperti perasaan Arila saat ini. Memulai hidupnya kembali ke jalur yang benar. Akhir pekan ia bisa pergi ke rumah kakaknya untuk makan bersamanya, mengobrol dengan sahabat baiknya, masih bisa jalan-jalan lihat sekitaran. Kehidupan seperti ini baru namanya hidup. Perasaan Arila hari ini sangat bahagia. Waktu di perjalanan pulang, ia masih menelpon Carson. Tetapi Carson sepertinya pergi membahas tentang pekerjaan. Kira-kira mau sampai malam baru bisa pulang. Arila pulang ke rumah dengan perasaan senang. Baru saja memasuki taman, dia langsung melihat Rila kecil yang sedang duduk di taman. Di tangannya, dia sedang mengambil sebuah kalung. Di dalam mulutnya ia masih bergumam. Mian-mian yang berputar-putar di bawah kakinya juga tidak bisa menarik perhatiannya. Tidak tahu kenapa, melihat Rila kecil seperti ini, hati Arila sakit. Dia ingin mendekati Rila kecil, tetapi ia tidak bisa menggerakkan kakinya. Mian-mian meninggalkan Rila kecil dan lari ke arah Arila. Arila tahu, Mian-mian sedang memberitahukan dia kalau Rila kecil sedang sakit hati. Arila mengangkat Mian-mian, memperlambat langkah kakinya, perlahan mendekati Rila kecil. Setelah mendekati Rila kecil, Arila mendengar Rila kecil berbicara pada kalung itu. Abang Hansel, keluar.
"Abang Hansel, cepat keluar!" Rila kecil menjerit sekali demi sekali. Sekali demi sekali dia terus menjerit nama Abang Hansel tanpa berhenti. Tetapi Abang Hanselnya tetap tidak muncul. Setelah berteriak sekian lama, Rila kecil mengedip-ngedipkan mata besarnya. Lalu air matanya mulai berlinangan jatuh satu persatu. "Rila," Arila berjalan ke arah Rila kecil. Arila langsung memeluk Rila kecil, mengusap-ngusap kepalanya. Dia pun berkata, "Abang Hansel tidak ada. Ayah dan ibu masih bisa menemanimu." "Abang Hansel membohongi Rila. Abang Hansel pembohong." Walaupun Rila kecil menangis terseduh-seduh, ia masih tidak lupa mengatakan Abang Hansel. Dia mengingatnya dengan jelas. Saat Abang Hansel memberikannya kalung itu, ia menyampaikan padanya, "Setiap memikirkan Abang Hansel, berjerit saja di kalung itu, Abang Hansel pasti akan muncul. Abang Hansel dalam beberapa saat pasti akan muncul di sampingnya." Tetapi dia sudah menjerit selama ini. Abang Hansel masih belum muncul. Dia tetap masih tidak bisa bertemu dengan Abang Hanselnya. Arila kecil sangat sakit hati. Arila menenangkannya dengan suara lembut. "Rila, Abang Hansel sama sekali tidak membohongi Rila. Rila percaya sama Abang Hansel ya." Rila kecil mengangkat kepalanya. Dengan hati yang sedih bertanya, "Jadi, kenapa Abang Hansel tidak muncul, Bu?" Arila berkata, "Karena Abang Hansel sedang pergi ke tempat yang sangat jauh. Jadi, dia tidak mendengar suara jeritan Rila kecil. Makanya dia tidak muncul." Rila kecil bertanya dengan polos, "Abang Hansel kenapa pergi ke tempat yang jauh? Apa karena Rila kecil membuatnya marah? Jadi dia tidak suka dengan Rila kecil lagi?" "Bukan sayang, karena Abang Hansel terlalu suka dengan Rila kecil. Jadi dia baru bisa meninggalkan Rila kecil." Arila menghela napas dan berkata seperti itu. Kalau bukan karena terlalu sayang dengan Rila kecil, dia tidak mungkin bertarung sekuat tenaganya demi melindungi Rila kecil. Hansel berusaha untuk menyingkirkan semua penjahat itu, sampai dia memastikan Rila kecil sudah aman. "Ibu, kenapa?" Rila kecil bertanya dengan suara kecil. Dia sedikit tidak mengerti kalau Abang Hansel suka dengannya. Tetapi kenapa dia pergi meninggalkannya? Abang Hansel pernah berjanji akan selalu menemaninya di seumur hidupnya, menjaganya, membantunya untuk menyingkirkan semua orang jahat. Karena Arila mengusap-usap kepala Rila kecil, menahan rasa sakit hati yang ada di dalamnya, berusaha untuk mengatakan yang baik-baik kepada Rila kecil. Karena Abang Hansel sedang menunggu Rila kita tumbuh dewasa. Setelah Rila kecil tumbuh dewasa, baru bisa bertemu dengan Abang Hansel. Tapi Rila tidak bisa tumbuh besar. Dulu Rila mendengar perkataan ibunya. Ibunya bilang kalau sudah besar ia bisa bertemu dengan Abang Hansel. Dia pun makan banyak sekali. Setiap kali makan, ia makan sampai kenyang. Tapi beberapa hari sudah berlalu. Ia merasa masih tetap saja anak kecil, sedikit pun tidak bertambah dewasa. Dia tidak bisa tumbuh besar. Benarkah Abang Hansel tidak akan pernah bisa kembali ke sisinya lagi? Terpikir dia sendiri tidak bisa tumbuh besar. Terlebih lagi terpikir Abang Hansel tidak bisa kembali ke sisinya lagi. Rila kecil memuncungkan bibirnya, lalu dengan hati yang sedih langsung menangis. Rila, tidak kok. Rila kita tiap hari sedang bertambah besar. Arila juga tidak tahu Rila keluarga mereka tidak sabaran seperti ini. Ternyata ia berpikir dalam beberapa hari ia sudah bisa tumbuh besar.
Dia adalah anak yang dilahirkan ayah ibunya, bukan kacang yang ditanam ayah ibunya. Bagaimana bisa sekali bilang mau bertumbuh langsung bertumbuh? Bilang mau tambah tinggi bisa langsung tambah tinggi. Jadi Rila kapan baru bisa tumbuh besar, Bu? Rila kecil melihat dirinya sendiri, lalu melihat ibunya. Rila mau tumbuh besar sampai sebesar seperti ibu. Rila tumbuh sampai umur 16 tahun saja sudah cukup. Saat itu, Rila sudah jadi anak dewasa. Abang Hansel pasti datang kembali ke sisi kamu. Arila mencium kening Rila kecil dan berbicara dengan nada lembut. Tunggu sampai Rila kecil tumbuh besar nanti. Dia pasti sudah mengerti. Abang Hansel sudah pergi ke tempat yang sangat jauh. Tempat itu adalah surga. Sekarang, Rila masih kecil. Ia masih mengingat Abang Hansel di dalam hatinya. Arila tidak sampai hati memberitahukan kenyataan kepada Rila kecil. Kalau dikasih tahu, kenyataannya ia pasti akan bertambah sedih.